Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing dan agama masing-masing. Doa mulai. Saya. Di sini kami kelompok ke-6 ya, pertemuan ke-6, diskusi tentang konfigurasi politik dan karakter produk hukum. Nah, yang pertama ada perkembangan konfigurasi politik itu dalam periode demokrasi liberal. Ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, demokrasi dalam kehidupan politik mendapatkan tempat yang sangat menonjol. Sangat menonjol pada awal perjalanannya melalui pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden diberikan kekuasaan, sementara untuk melakukan kekuasaannya MPR, DPR, dan DPA sebelum lembaga-lembaga konstitusional dibentuk sebagai mestinya. Nah, tetapi sebelum proklamasi kemerdekaan melampau 3 bulan sebelumnya, muncul gerakan parlamentarisme yang menginginkan sistem pemerintahan negara diganti dari sistem yang lebih cenderung pada presidentil menjadi parlementer. Nah, ketika Indonesia secara konstitusional berubah menjadi negara serikat atau federasi sesuai dengan hasil konferensi meja bundar atau KMB. Konstitusi RI ini yang berlaku memberikan dasar konstitusional tertulis dalam atas sistem parlementer seperti dari ketentuan pasal 118 yang berbunyi, yang pertama ada presiden tidak dapat diganggu gugat. Yang kedua, menteri-menteri bertanggung jawab atas sebuah kebijaksanaan pemerintahan baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagian sendiri. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin. Karena instabilitas publik dan pemerintahan yang ditimbulkan, maka sistem politik liberal harus berakhir pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada 5 Juli. Dekret Presiden 5 Juli 1959 di samping membubarkan konstitutif yang dianggap gagal melaksanakan tugasnya, yaitu membentuk Undang-Undang Dasar, juga memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengganti Undang-Undang 1950. Dengan keluarnya dekret 5 Juli 1959, maka berakhirlah langganan sistem politik liberal dan digantikan oleh sistem terpimpin, merupakan pembalikan demokrasi yang menurut Soekarno itu lebih berwarna di Indonesia, yakni demokrasi terpimpin. Nah, dekret 5 Juli 1959, Soekarno sudah menyatakan obsesinya secara terang-terangan untuk membubarkan partai-partai politik yang dianggapnya jadi penyakit bagi bangsa Indonesia. Sejalan dengan lemahnya partai-partai politik yang dapat dikualifikasikan sebagai tiadanya sistem keputusan itu, DPR yang ada pada era demokrasi terpimpin juga sangat lemah. Bahkan DPR yang dibentuk melalui pemilu 1955 dibubarkan oleh
presiden pada tahun 1960 karena parlemen itu menolak rancangan APBN yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga ada periode Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru bertekad untuk mengoreksi penyimpangan politik yang terjadi pada era Orde Lama dengan memulihkan tertib politik berdasarkan Pancasila sekaligus meletakkan program rehabilitas dan konsolidasi ekonomi. Pada awal eksistensinya jelas sekali bahwa Orde Baru memberi bobot yang lebih besar terhadap perkembangan ekonomi dalam rangka pembangunan nasionalnya. Pada gagasan liberalisme pada awal Orde Baru dapat dilihat sebagai langkah sementara aturan strategi awal yang menyertai rekayasa untuk membentuk format politik baru. Pada kurun waktu 1966 sampai dengan tahun 1969, pemerintah telah melakukan penggarapan secara sistematis untuk membentuk format politik Orde Baru. Dan Orde Baru sebagai negara kuat yang mampu mengontrol semua proses politik di Indonesia. Orde Baru dicirikan sebagai sistem yang non-demokratis jika dipandang dari perspektif demokrasi politik dan bukan dari perspektif demokrasi sosial dan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Riedel dengan tegas menyebut Orde Baru adalah sistem otoriter yang dikembangkan melalui koersi yang mendefinisikan batas-batas rejim, meningkatkan dukungan dari dalam sambil membuat kalangan luar tetap tertutup. Dengan demikian, demokrasi konfigurasi politik Orde Baru berdasarkan kriteria bekerjanya pilar-pilar demokrasi adalah konfigurasi yang tidak demokratis atau cenderung otoriter dipandang, dan dari sudut ternyata konfigurasi politik pada periode lama dan Orde Baru itu sama-sama tidak demokratis. Yang keempat, pasang surut dan pasang naik konfigurasi politik dapat disimpulkan bahwa performance atau performa konfigurasi politik tidak selalu sama dengan ketentuan konstitusinya. Jika konfigurasi politik itu dikualifikasinya menurut periodisasi, maka dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikutnya. Ada yang pertama itu demokrasi periode 1945 sampai 1959 menampilkan konfigurasi politik demokratis yang didasarkan pada demokrasi liberal. Yang keduanya ada periode 1959 sampai tahun 1966 menampilkan konfigurasi politik otoriter yang didasarkan pada paham demokrasi terpimpin. Yang terakhir, periode Orde Baru pada tahun 1996 sampai dengan 1998 menampilkan konfigurasi politik non-demokratis dengan catatan pada awal perjalanannya dan ada toleransi bagi penampilan konfigurasi politik yang demokratis. Karakter produk hukum. 1. Hukum pemilu. A. Periode 1945 sampai 1959 demokrasi liberal. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 membawa semangat demokrasi dan menjanjikan diselenggarakannya pemilu dengan landasan hukum yang responsif. Namun berbagai kendala politis
baik yang bersifat eksternal maupun internal menyebabkan pemilu baru benar-benar dapat dilaksanakan pada tahun 1955. Sebelum tahun 1955, ada produk hukum tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan, tetapi tidak pernah dapat diimplementasikan karena pergolakan polisi. Periode 1959 sampai 1966 demokrasi terpimpin. Pada periode ini konfigurasi politik sangat otoriter. Eksekutif di bawah Presiden Soekarno sangat dominan atas lembaga-lembaga konstitusional yang seharusnya otonom samping Presiden. Ketika membubarkan DPR dengan Perpres nomor 3 tahun 1960, Presiden Soekarno menyiratkan janji untuk membentuk DPR baru melalui pemilu. Sebelum itu terwujud, untuk sementara DPR dibentuk dan diangkat oleh Presiden. Tetapi janji ditunda sampai 2 kali oleh pemerintah untuk pada akhirnya tidak terwujud juga. Periode 1966 sampai 1998 Orde Baru juga menjadikan pemilu sebagai bagian dari program-program nasional seperti telah disinggung di depan. Jalan yang ditempuh oleh Orde Baru untuk menjadikan dirinya sebagai negara kuat yang menjadi otoriter biokratis adalah jalan konstitusional. Oleh karena prinsipnya yang demikian, maka ada upaya untuk membangun konfigurasi politik yang sentralistik maupun upaya itu dilakukan jalur-jalur yang dimungkinkan oleh konstitusional. 2. Hukum Pemda. Periode 1945 sampai 1959 demokrasi liberal. Indonesia lahir sebagai negara merdeka dengan membawa semangat demokrasi. Oleh karena itu tercakup dalam semangat tersebut secara mantap asas desentralisasi dalam sistem keterangan. Asas desentralisasi merupakan bagian yang sangat penting di dalam negara demokrasi. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri mengatur mengenai hubungan antara pusat dengan daerah dalam pasal 18 yang dalam penjelasannya memungkinkan pemberian status otonom sebagai daerah administratif kepada daerah-daerah. Periode 1959 sampai 1966 demokrasi terpimpin. Memasuki era demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966 muncul pemikiran pemerintah untuk memperbarui UU Pemda. Alasan karena sistem politik yang sangat liberal dan hukum Pemda yang memberi otonom terlalu luas telah menimbulkan bibit-bibit integrasi pada masa peralihan dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin, yakni 1957 atau 1959. Ada bicara pertentangan antara pusat dan daerah, bahkan muncul kasus-kasus pertentangan daerah terhadap pusat secara terbuka. Periode 1966 sampai 1998 Orde Baru lahir dengan obsesi menciptakan stabilitas sebagai persyaratan utama membangun ekonomi. Oleh sebab itu, meskipun pada awal perjalanan memulai dengan tanggap libertarian, rejim ini telah menampilkan dirinya sebagai negara kuat yang secara politik memperlihatkan konfigurasi pusat dibangun sedemikian kuatnya sehingga mampu menghadapi setiap elemen yang bertendensi disintegrasi. 3. Hukum agraria. Periode 1945 sampai 1959 demokrasi liberal. Pemerintah Indonesia dibanjiri oleh tuntunan untuk melakukan pembaruan terhadap hukum agraria peninggalan zaman kolonial Belanda dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang baru, pembuatan peraturan perundang-undangan baru yang sifatnya parsial dimaksudkan untuk menghapus elemen-elemen buruk dari sistem lama dalam waktu cepat sebelum selesai UU Agraria Nasional yang kompresif. B.
periode 1959 sampai 1966 demokrasi terpimpin. Pada era demokrasi terpimpin, pemerintah mengajukan lagi RUU Agraria Nasional kepada DPR. Materinya secara substansial tidak berbeda dengan RUU yang telah diajukan periode sebelumnya, namun ditarik kembali. RUU baru yang diajukan itu sebenarnya merupakan penyempurnaan semantik saja atas RUU sebelumnya. Periode 1966 sampai 1998 Orde Baru. Setelah diundangkannya UPA tahun 1960, tidak ada lagi produk hukum agraria nasional baru yang kompresif, sebab UPA sudah menampung gagasan unifikasi yang mempunyai jangkauan untuk masa yang panjang. Oleh sebab itu, pada zaman Orde Baru, produk hukum agraria lebih banyak berupa produk yang lebih bersifat parsial dalam rangka melaksanakan UPH itu. Surut dan pasang naik karakter produk hukum. Analisis di atas menunjukkan dengan jelas bahwa karakter hukum senantiasa berubah sejalan dengan perkembangan konfigurasi politik, meskipun kualifikasinya tidaklah eksak, yakni karakter responsif senantiasa muncul bersamaan dengan konfigurasi politik yang demokratis, sedangkan karakter konservatif atau ortodoks atau elitis muncul dalam konfigurasi politik yang otoriter atau birokrasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk Oh, maju orang.
untuk bagian sendiri maksudnya. Yang mana? Oh, ngerti kata? Menteri-menteri bertanggung jawab atas sebuah kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri. Itu. Kebijakan pemerintah itu teh mengatur untuk semua warga negara dan juga pemerintahannya gitu. Iya, jadi selain buat pemerintah, selain buat warga atau masyarakat yang lain, berlaku untuk diri dia sendiri gitu, pemerintah sendiri. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Dari kelompok mana? Tidak ada lagi. Bentar tuh didiskusikan. Pak Dijon. Kan di tadi depan presentasi pada Bang itu sering dikatakan eranya otoriter. Ya. Nah, bukti dari otoriter tersebut itu apa gitu? Dari produk hukumnya itu apa gitu? Kenapa bisa dikatakan Orde Baru itu era otoriter gitu? Enggak. Saya jadi mau nanya. Kan judul lagi diskusi. Berarti di sisi Era Orde Baru. Kalian bisa jawab dulu. Biar pertanyaan. Bukti Kenapa Orde Baru teh disebut Otoriter. otoriter? Buktinya apa gitu? Buktinya nama. Soalnya tadi dijelasin si Soekarno. Terus bukti Karena nanti itu kelompok Bisa. berapa? Oh, itu isi arwananya yes kopi. dalaman. 7 gitu. Enggak, belum kan kalian? Bisa kelompok dalaman. 11. Enggak, 12. Kok kita? Nanti kita di kelompok berapa? 10 si Opi. 10. Nanti ini? Adi mah ganti pertanyaannya dulu udah ngerti. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Can. Boleh. Yang mana? Nanti kita di kelompok 2. Nanti itu sampai yang bener. Yang mana? Yang mana? Selain berapa? Presentasi. Ini videonya udah tadi. Tapi rekaman videonya. Wah, tuh saya Mau jangan itu. Aku Pokok. yang di hukum agraria, saya kan ada yang periode Orde Baru. Di situ disebutin produk hukum agraria lebih banyak produk yang lebih bersifat parsial dalam rangka melaksanakan UPA itu. Nah, maksud dari bersifat parsial itu apa? Bersifat parsial dari UPA-nya. Yang Orde Baru tadi. Nggak bisa. Selain. Yang nanya lagi. Nanti ini mau bertanya. Di sini. Ya enggak. Udah sih. Udah aku perwakilan kan? Putri mau bertanya. Ya, nanya aja. Ija. Mau aja jawab. Silakan dijawab. Yang dia jawab. Jawab melalui langsung. Izin menjawab yang tadi saya. Tujuan apa UPA itu apa? Bentuknya UPA. Dan bentuknya UPA itu adalah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara rakyat dan rakyat terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Jadi tujuan UPA itu untuk menciptakan kebahagiaan, keadilan dan kemakmuran
kemakmuran bagi masyarakat. Jadi demi kesejahteraan masyarakat berlakunya tujuan hukum apa? Adanya UPA. Yang undang-undang pokok. Kenapa? Di periode demokrasi terpimpin antara tahun 1949 sampai 1996. Di situ teh dijelasin kalau misalnya Dijelaskan bahwa pemerintah melakukan pembaruan undang-undang Pemda. terus Nah, alasannya karena sistem politik yang coba lihat di slide slide berapa? karakter hukum Tentang hukum Pemda. yang demokrasi terpimpin. Yes. Demokrasi terpimpin ya. Bahwa yang muncul pemikiran pemerintah untuk memperbaharui Pemda Alasannya karena sistem politik yang sangat liberal dan hukum Pemda yang memberi otonomi terlalu luas. menimbulkan begitu. Kenapa si otonomi daerah itu teh jadi menimbulkan bibit-bibit integrasi? Contohnya apa gitu? Iya maksudnya bentuk nanti namun nah si pemerintah make bisa berpikir bahwa ini tuh bakal menimbulkan bibit-bibit integrasi. Kenapa? Sebabnya apakah ada namun gitu sebab akibat? Iya, tadi saya pertanyaan nggak jawab. Jawabannya sih. Slide pasang surut. Pasang surut. Yang Saya terus lagi. Kemana? Nah, kalau pasang surut Slide kedua. kedua terakhir. 12 12. 3. 11. 12. Pasang surut dan pasang naik karakter undang hukum. Ini. Oh yang bukan. Satu lagi. Yang bayar kelima. Oh. Nah, yang tadi Tadi bukan. 6 berapa? nomor 4 tadi. Betul. Pasang surut dan naik konfigurasi politik. Terus dijelasin kan konfigurasi politik tidak selalu sama dengan ketentuan konstitusinya. Kenapa? Kenapa konfigurasi politik tidak Selalu sama dengan dengan ketentuan konstitusinya. Oke. Sebutkan hal itu kan intinya. Izin bertanya, saya Puni dari kelompok berapa? 3. Pertanyaannya, kenapa konfigurasi politik pada era demokrasi terpimpin ditandai oleh tarik kambang antara 3 kekuatan politik utama? Tolong jelaskan maksudnya apa? Bagus. Izin menjawab yang pening. Konfigurasi politik pada era demokrasi terpimpin ditandai oleh tarik tambang oleh 3 pihak utama. Yang pertama ada Soekarno, yang kedua ada Angkatan Darat, dan ketiga ada PPKI. Nah, bertiganya itu saling memanfaatkan. Berarti Soekarno memerlukan PKI itu untuk menghadapi kekuatan Angkatan Darat, dan PPKI membutuhkan Soekarno. PPKI itu memerlukan Soekarno untuk mendapatkan perlindungan dari Presiden. Dan yang Angkatan Darat, Angkatan Darat itu membutuhkan Soekarno untuk mendapatkan legitimasi bagi keterlibatan di dalam politik. Ya. Jadi intinya gimana?
Jadi intinya ada kekuatan, ada 3 kekuatan politik umum, yaitu Soekarno, Angkatan Darat, dan PPKI yang saling memanfaatkan. PKI bukan PPKI, Oh, iya. PKI yang saling memanfaatkan satu sama lain, yang seperti Soekarno membutuhkan PPKI, PKI untuk menghadapi kekuatan Angkatan Darat. Yang keduanya terus membutuhkan PPKI. Intinya? Jadi intinya konfigurasi politik pada terpimpin itu ada 3 kekuatan komponen politik yang saling memanfaatkan. Intinya naon teh? Izin jawaban coba, kenapa konfigurasi politik mengalami pasang surut dan pasang naik? Ya, itu karena perkembangan zaman yang semakin maju, semakin berubah juga ketentuan politiknya. Oke, terima kasih. lo Sebutkan ciri-ciri konfigurasi politik pada Orde Baru. Itu terlihat pada awalnya. Konfigurasi politik. Ciri-cirinya jelas, ciri-cirinya apa aja dari Orde Baru itu. Sebutkan ciri-ciri konfigurasi politik Orde Baru dan jelaskan apa saja ciri-ciri di konfigurasi politik Orde Baru. Ciri-ciri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Farija. Sebutkan ciri-ciri, pertanyaannya sebutkan ciri-ciri konfigurasi politik dan jelaskan ciri-ciri konfigurasinya, kan ya? Jadi ciri-cirinya itu ada 3. Satu ciri-ciri pada konfigurasi politik Orde Baru terlihat pada ada 3 ya. 1, sistem kepartaiannya yang hegemonik, suatu sistem yang menurut Biopanis Sartosi dan Avan Gapat tidak kooperatif karena yang sangat dominan dan menentukan agenda nasional adalah partai yang mendukung dan didukung dengan kuat oleh pemerintah, yaitu Golkar. Pada saat yang sama pada saat bersama emaskulasi terhadap parpol ialah Golkar. Yang kedua, peranan eksekutif yang sangat dominan. Yang ketiga, kebebasan pers yang relatif terbatas. Nah, jelas? Jadi, Pertanyaan yang kali itu sebutkan ciri-ciri. Izin bertanya ya, kan di kita itu mengenal pada masa itu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Nah, saya pengen tahu gitu, bagaimana karakter produk hukum pada masa Reformasi. bagaimana karakter Produk hukum pada masa reformasi. 3. Ingin menjawab pertanyaan dari yang ini, kenapa di periode demokrasi itu, di demokrasi terpimpin itu ada gejala pertentangan antara pusat dan daerah. Menurut saya pribadi, pada demokrasi terpimpin itu kekuasaan sepenuhnya ingin dipegang oleh presiden, tetapi daerah ingin memiliki kekuasaannya dipegang oleh sendiri, tetapi
pusat ingin ikut campur terhadap kekuasaan daerah itu. So gitu. Oh iya. Jadi si daerah teh pengen punya kekuasaan sendiri, tetapi kekuasaan pusat itu ingin ikut campur terhadap daerah. Oke. Ya. Boleh bila ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Rika. Izin menjawab sesuai dari KBBI. Arti parsial merupakan berhubungan atau bagian dari keseluruhan. Berarti kenapa produk hukum di Orde Baru itu bersifat parsial? Artinya berarti si semua produk hukumnya teh saling berhubungan. Kalau dilihat dari pengertian KBBI mana? Ngerti? Gimana sih? Kurang puas. Jadi maksudnya itu teh bersifat parsial kan dalam rangka melaksanakan undang-undang produk pokok agraria. Makanya produk hukum agraria itu berupa parsial berarti produk hukum teh yang memang berhubungan sama saling berhubungan dalam rangka melaksanakan parsial intinya mah berarti berhubungan. Oke. Ya. Makasih. Mau dipuaskan. Ingin menjawab pertanyaan Anissa. Yang pertanyaan itu konfigurasi politik itu tidak sesuai dengan ketentuan konstitusinya ya. Jadi karena dalam sebuah konstitusi yang sama sekalipun dapat lahir konfigurasi politik yang berbeda-beda pada periode yang berbeda-beda pula. Udah nih. Gitu. Udah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fadli. Bukti era Orde Baru disebut kuasa otoriter, yaitu contohnya seperti bukti nyata adalah Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun. 32 tahun. Jabatan tersebut berakhir 5 tahun sekali. Berakhir 5 tahun sekali. Tetapi Presiden Soeharto dapat mencalonkan terus menerus dan selalu menang dalam pemilihan tersebut. Iya, itu ciri. Jadi karakteristik. Jadi ciri karakteristik itu menciptakan kehidupan politik menjadi lebih demokratis. Dan contoh karakteristiknya itu undang-undang partai politik dan pemilu. Oke. Dan begitu baik penutupan. Ya. Alhamdulillah presentasinya sudah dilaksanakan. Alhamdulillah. Tiga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya.